Assalamualaikum Pak Sahar. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Waalaikumsalam. Kabar saya baik, Ibu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah, kabar saya juga baik. Hari ini, sebelum kita melakukan coaching, saya akan melakukan pengamatan. Yang mana nanti Pak Sahar sebagai coach dan Pak Hayani sebagai coaching. Untuk mengamati kegiatan ini, maka saya akan menggunakan rubrik penilaian kepada Pak Sahar. Apakah kegiatan coaching nanti sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Terus bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot? Dan bagaimana coach merespon atau menanggapi dari coach? Dan saya juga akan melihat apakah prinsip coaching sudah berjalan dengan proses coaching, Pak. Yang mana kita ketahui bahwa prinsip coaching ada 3, ya Pak ya. Pertama Iya. kemitraan, kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Nah, kemudian saya ini mau menanyakan beberapa hal mengenai kegiatan ini, Pak. Baik, silahkan Bu Asmira. Ya, pertanyaannya pertama, Pak ya, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching hari ini, Pak? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu presensi atau kehadiran penuh, kemudian Ya, mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. baik. Dari 3 kompetensi yang sudah Pak Sahar sampaikan, kira-kira kompetensi yang mana nih yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi, Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, eh, 2 kompetensi yang akan Bapak kembangkan. Kemudian ini berkaitan dengan indikator. Kira-kira indikator yang bagaimana nih yang ingin Pak Sahar dalam proses coaching hari ini, Pak? Yang Bapak inginkan? Eh, saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dia hadapi, begitu Bu. Oh, begitu, Pak ya. Ya, demikian Pak para observasi kita hari ini. Silakan Pak Sahar melakukan coachingnya terhadap Pak Ahyani sebagai coaching. Baik Ibu, terima kasih banyak. Saya akan menemui coach saya dulu. Silakan Pak. Silakan Pak Hayani. Mic-nya di unmute. Assalamualaikum Pak Sahar, mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Yani. Apakah Pak Sahar ada waktu untuk saya pada malam hari ini? Oh ada Pak Yani, ada. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu ini? Ya baik, terima kasih Pak Sahar. Jadi begini Pak, saya datang dan bertemu Bapak. Saya ingin menyampaikan bahwa akhir-akhir ini siswa yang ada di kelas yang saya ajar itu Pak minat belajarnya sangat menurun sekali. Saya melihatnya dan mencatatnya itu tingkat penurunannya itu bisa sampai 50% Pak. Nah, jadi saya ingin Pak Sahar kira-kira apa yang harus saya lakukan berkaitan dengan permasalahan ini. Jadi menurut Pak Yani, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini?
Ya tentu yang saya harapkan Pak, minat dan semangat anak-anak dalam menerima pelajaran saya itu bisa kembali seperti semula. Nah, kemudian saya mengharapkan anak-anak itu tidak memberikan kesempatan, mohon maaf, anak-anak itu saya perhatikan pada saat saya mengajar itu tidak diberikan kesempatan yang lebih banyak berbicara, dan anak-anak itu juga lebih banyak berbicara pada saat saya memberikan materi pelajaran. Nah, itu yang saya harapkan, Pak. Menurut Pak Ahyani, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Ya, saya perhatikan, Pak, yang pertama itu saya melihat ada beberapa anak itu menginginkan pembelajaran yang tidak monoton, kemudian tidak membosankan. Nah, yang saya ingin sampaikan di sini bahwa kira-kira hal-hal seperti itu, solusi yang terbaik itu apa yang harus saya lakukan, Pak? Itu, Pak. Oh, begitu Pak Yani. Kira-kira apa saja yang dapat membantu murid-murid Pak Yani ini supaya antusias dalam pembelajaran yang Pak Yani laksanakan? Ya, jadi gini Pak, saya sudah mencoba mengevaluasi teknis dan sistem pembelajaran yang sudah saya terapkan, namun saya melihat perlu dilakukan pengembangan pembelajaran, misalnya mengambil sumber belajar dari YouTube, kemudian artikel dari blog, kemudian membuat tulisan ilmiah sehingga anak-anak mulai menghasilkan atau menarik ya dari pembelajaran yang saya tambahkan itu, Pak. Wah, saya pendapat nih dengan Pak Hayani. Lalu menurut pendapat Pak Hayani, apa saja yang bisa membuat murid-murid Pak Yani ini asik dan lebih antusias dalam pembelajaran Pak Hayani? Ya, jadi begini Pak, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa di metode pembelajaran awal itu kan anak-anak mulai banyak yang merasa bosan dengan sistem pembelajaran yang sering saya bawakan. Kemudian tadi saya menyampaikan bahwa saya mengharapkan ada sumber belajar yang baru, misalnya kita mengambil dari media internet ya, dari YouTube, kemudian bisa dari TikTok, kemudian juga IG, kemudian browsing hal-hal baru yang berbau IT. Nah, rancangan itu Pak yang ingin dan sedang saya coba terapkan ke anak-anak supaya mereka lebih antusias lagi mengikuti pelajaran yang saya berikan. Itu Pak. Lalu Pak Yani, mengenai tugas yang diberikan ke murid-murid Bapak, apa penyebabnya sehingga kurang antusias di dalam pengumpulan tugasnya? Jadi yang pertama Pak, yang sampaikan tadi bahwa tingkat kebosanan anak-anak itu sudah mulai muncul pada saat pembelajaran yang kurang inovatif menurut saya Pak ya, itu dari saya sendiri pada saat penyampaian materi. Kemudian yang kedua, adanya keinginan anak-anak itu untuk saling mengikuti Pak. Jadi yang awalnya hanya bosan, kemudian dia minta izin, permisi keluar, buang air dan seterusnya. Yang lainnya juga ikut Pak. Nah, sehingga ini yang menjadi permasalahan buat saya menangani siswa tersebut. Nah, jadi saya simpulkan kembali bahwa ada dua penyebab Pak. Yang pertama faktor bosan dan yang kedua faktor ikut-ikutan Pak sesama teman mereka. Itu Pak. Baik.
selain kalau boleh tahu nih Pak Yani menggunakan sumber belajar untuk murid-muridnya nih apa saja di kelas itu Pak Yani? Maksud Bapak yang sudah saya terapkan atau yang baru akan saya terapkan, Pak? Yang sudah Pak Yani terapkan selama ini. Ya, yang selama ini kan karena kebetulan kan di sekolah ini kan masih menggunakan kurikulum K13 ya. Jadi media pembelajaran yang kita gunakan pada saat mengajar itu masih banyak menggunakan LKS, kemudian buku paket. Nah, ini yang mungkin menyebabkan anak-anak itu bosan dengan sistem pembelajaran seperti itu. Makanya saya bilang tadi, saya ingin mencoba mengadopsi sistem pembelajaran yang baru berbasis IT. Nah, kemudian ini sekarang masih dalam proses saya jalankan, Pak, dan belum bisa saya evaluasi secara menyeluruh. Saya kira itu, Pak. Baik. Selain buku teks tadi, adakah sumber belajar lain, Pak Yani? Tadi kan Pak Yani bilang ada buku teks yang digunakan. Ada sumber lain untuk pembelajarannya? Ya kalau yang lama Pak ya paling tentu Pak menggunakan ini Infocus pada saat penyampaian materi. Nah, selebihnya belum ada Pak. Jadi karena memang kan di kurikulum K13 ini, nah kita belum difasilitasi juga dengan media pembelajaran yang berbasis IT. Nah, baru pada saat masuk di kurikulum Merdeka ini, baru difasilitasi media-media seperti itu. Itu, Pak. Nah, baik. Saya yakin sekali Pak Yani bahwa dengan Pak Yani menggunakan sumber belajar yang beragam tadi akan membuat murid-murid Pak Yani ini akan lebih antusias di dalam mengikuti pembelajaran yang Pak Yani laksanakan di kelas. Nah, jadi sekarang apa rencana Pak Yani untuk menyelesaikan permasalahan ini? Ya, jadi tentu dari apa yang Bapak sampaikan tadi, saya itu merasa bahwa memang dalam kita menyampaikan pembelajaran kepada siswa itu harus lebih variatif dan bervariasi, Pak. Nah, yang akan saya terapkan seperti yang sampaikan di awal tadi bahwa saya akan mengefisienkan, memaksimalkan semua media pembelajaran yang ada, khususnya yang berbasis IT, Pak. Misalnya tadi penggunaan media pembelajaran dengan melihat YouTube, kemudian browsing di Google ya. Kemudian termasuk yang terbaru ini yang menggunakan TV digital. Nah, itu yang akan kami laksanakan, Pak, karena kan memang sudah menjadi tuntutan pada kurikulum Merdeka ini. Saya kira itu, Pak Sahar. Bagus sekali rencananya Pak Yani. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Kemudian apa komitmen Pak Yani terhadap rencana yang Bapak sampaikan tadi? Ya tentu kalau komitmen Pak itu harus konsisten kita jalankan Pak ya, walaupun memang mungkin harus bertahap, step by step ya. Tetapi dengan adanya media yang sudah difasilitasi oleh pemerintah, sekolah, nah ini konsisten harus kita jalankan. Mungkin begitu Pak. Wah, bagus sekali rencana Pak Yani. Saya sangat mendukung nih Pak. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Pak Yani. Amin. Terima kasih banyak Pak masukannya Pak, bincang-bincangnya nih. Baik. Ya. Assalamualaikum Pak Sahar. Jadi Bapak sudah selesai melaksanakan coaching Pak? Waalaikumsalam Ibu Asmira. Alhamdulillah saya sudah selesai melaksanakan coaching dengan rekan saya Bu. Ya.
Alhamdulillah lancar Pak ya. Ya, karena Pak Sahar sudah selesai melaksanakan coaching, bolehkah saya menyampaikan beberapa pertanyaan nih kepada Pak Sahar? Hal ini juga berkaitan dengan pasca supervisi, Pak. Baik, silakan Bu Asmira. Ya, menurut Pak Sahar, bagaimana Bapak bisa menilai sendiri perform dalam kompetensi kegiatan coaching yang telah dijalankan, Pak? Menurut saya setelah saya menjalankan proses coaching tadi dan saya menilai diri saya sendiri, saya rasa saya sudah melaksanakan coaching ini sesuai dengan alur Tirta, yakni menentukan tujuan, kemudian identifikasi masalah, dan rencana aksi dan tanggung jawab. Ya, eh, apa yang membuat Pak Sahar menilai demikian, Pak? Menurut saya dari hal kompetensi tadi, mendengarkan dengan aktif, saya bisa menggali Ya. dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga membuat Koci bisa mengeluarkan apa yang ada di dalam hatinya. Dan Koci juga mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri. Begitu, Bu. Baik, Pak. Sekarang bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi atas kegiatan coaching yang sudah Pak Sahar lakukan? Baik, Bu. Silahkan, Bu. Ya, dari hasil pengamatan saya, proses coaching sudah berjalan dengan lancar, Pak ya, antara Pak Sahar sebagai coach dan Pak Ahyani sebagai coaching. Kemudian Pak Sahar juga sudah menjalankan alur tirta sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian Bapak juga sudah berusaha nih menggali segi koci dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang Pak Sahar berikan. Kemudian Pak, untuk Pak Ahyani sebagai koci juga merespon seperti sudah tereksplor Pak dengan pertanyaan-pertanyaan Pak Sahar yang diberikan. Dan saya juga lihat di sini prinsip koci juga sudah ada. Jadi alhamdulillah Pak ya, berdasarkan pengamatan saya sudah berjalan sangat bagus, lancar, dan sesuai dengan alur tirta, dan juga sesuai dengan prinsip koci. Jadi Pak Sahar, setelah mendengarkan dari hasil pengamatan saya, bagaimana nih menurut Pak Sahar? Setelah saya mendengarkan hasil pemaparan Ibu Asmira tentang hasil pengamatan coaching yang saya lakukan, saya sangat senang sekali, Bu. Ternyata apa Ya. yang saya lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta, tapi saya masih merasa ada kekurangan. Jadi saya harus perlu latihan lagi agar saya terbiasa untuk melakukan kegiatan ini dengan rekan yang lainnya. Oh iya iya baik Pak. Jadi setelah selesai melakukan kegiatan ini, kemudian adakah rencana tindak lanjut untuk kedepannya Pak? Untuk rencana tindak lanjut saya, yaitu saya harus terus berlatih melakukan kegiatan coaching ini Ya. supaya nanti saya terbiasa untuk bisa menggali atau mengeksplor ide-ide dari si koci, sehingga koci bisa menyelesaikan masalah yang ia hadapi. Kemudian yang kedua, saya harus terbiasa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap si koci, sehingga mereka merasa terpancing dan bisa mengeksplor kemampuan si koci. Baik, sangat luar biasa nih rencana lanjutnya Pak Sahar untuk terus berlatih dan nantinya akan terbiasa melakukan kegiatan ini kepada rekan-rekan yang lain Pak ya. Sekarang Iya, kita Bu. sudah di akhir sesi nih Pak. Adakah yang ingin Pak Sahar sampaikan lagi? Saya rasa sudah cukup ya, Ibu.
Baik. Terima kasih atas waktu Pak Sahar, atas kegiatan supervisi kita hari ini. Tetap semangat dalam belajar dan berlatih, Pak ya. Sama-sama Ibu, terima kasih kembali. Ya.